Baiklah, sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu dengan judul Pentingnya Pancasila sebagai Sistematika di Lingkungan Resimen Mahasiswa, dengan dosen pengampu Daniel Simanjuntak dan disusun oleh saya sendiri Martin Pakpahan dengan NIM 62031210004. Pancasila pada hakikatnya adalah suatu kesatuan nilai yang di dalamnya mengandung nilai dasar, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dengan cara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistematika bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta untuk mengatur perilaku kehidupan. Kajian Pustaka Tingkat Akulturasi Sila Ketuhanan di Lingkungan Resimen Mahasiswa Komando Diplos Samuel sebagai Siagigan menyebutkan bahwa akulturasi ketuhanan di lingkungan resimen mahasiswa memang tinggi, saling menghormati dan memberikan kebebasan beribadah sesuai agama yang dianut antara komandan dan anggota, saling mengingatkan jika telah tiba saatnya beribadah. B. Tingkat akulturasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam penelitian ini masih ada yang belum menghormati pendapat orang lain, sementara anggota yang masih baru atau belum memiliki jabatan tidak menyampaikan pendapat secara langsung kepada komandan. Yang ketiga, C. Tingkat akulturasi persatuan Indonesia. Dalam hal ini, resimen mahasiswa tidak diragukan lagi akan cinta tanah air serta menjaga negara Indonesia. Yang D. Tingkat akulturasi sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyarakatan perwakilan. Jika dalam menentukan periode komandan satuan yang baru di lingkungan resimen mahasiswa akan merugikan atau memusyarakan antar alumni resimen mahasiswa dari universitas lain serta anggota aktif untuk mengesahkan siapa yang berhak menjadi komandan satuan. Yang E yang terakhir, makna dan akulturasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di lingkungan resimen mahasiswa. Ada yang namanya jiwa korsa. Salah satu fungsi dari jiwa korsa ini adalah memupuk rasa keadilan. Pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, serta kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak mengenai kebenaran dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jika etika berhubungan dengan moralitas, maka istilah etika dapat dilakukan melalui macam-macam pendekatan untuk memahaminya, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan etika metaetika. Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, etika yang dijiwai nilai-nilai Pancasila merupakan etika Pancasila yang meliputi yang kedua, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai sila ketuhanan Maha Esa merupakan etika yang berlandasan pada kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Poin ketiga, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Poin keempat, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai persatuan Indonesia merupakan etika yang menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Poin kelima, etika dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyarakatan perwakilan merupakan etika menghargai kedudukan, hak dan kewajiban warga masyarakat negara sehingga tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain. Poin keenam,
Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan etika yang menuntut mahasiswa untuk membangkitkan sikap adil terhadap sesama manusia, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam ketetapan MPR nomor 7/MPR tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa meliputi etika sebagai berikut. Pertama, etika sosial dan budaya. Kedua, etika politik pemerintahan. Ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Keempat, etika penegakan hukum dan berkeadilan. Kelima, etika keilmuan. Yang keenam, etika lingkungan. Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi sumber etika yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa politik Indonesia, baik oleh rakyat maupun oleh pengusaha. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dijadikan patokan bagi setiap penyelenggara negara rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga pada akhirnya akan terbentuk suatu pemerintahan yang etis serta rakyat yang bermoral pula. Dinamika tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Sejak terjadinya krisis multidimensi, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan kesatuan bangsa yang terjadi mundur dalam pelaksanaan etika politik yang latar belakangi munculnya TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang kehidupan berbangsa. Krisis multidimensi mengakibatkan terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan, demonstran di mana-mana, munculnya keinginan rakyat untuk integrasi bangsa, dan lain-lain. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian ex post facto. Arikurto menjelaskan penelitian ex facto adalah penelitian tentang variabel yang kejadian sebelum penelitian dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel jumlah sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sebagai sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat penyebaran populasi agar sampel yang representatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penyebaran angket melalui WA Group terhadap 10 resimen mahasiswa. Variabel penelitian dan definisi penelitian. 1. Variabel penelitian. Variabel bebas atau independen variabel. Variabel bebas yang mempengaruhi yang menyebabkan ketimpulan atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah locus of control dan kepribadian. Yang kedua, definisi operasional variabel penelitian. Dari variabel yang disebutkan di atas, maka dapat didefinisikan operasional variabel, yaitu tingkat pemahaman implementasi Pancasila sebagai sistem etika di kehidupan masyarakat bernegara dan berbangsa, terkhususnya di lingkungan resimen mahasiswa Universitas Negeri Medan. Teknik pengumpulan data. Menurut Firdaus, instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dengan cara mengumpulkan pengukuran, instrumen memegang peran penting dalam menentukan mutu suatu penelitian. Ataupun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket yang disebarkan berupa pertanyaan pilihan berganda dan satu tentang pendapat melalui WA Group kepada 10 anggota resimen mahasiswa.
Hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi hasil penghitungan tingkat implementasi Pancasila sebagai sistem etika lingkungan di lingkungan resimen mahasiswa. Jumlah responden ambil dalam perhitungan adalah 10 orang dari resimen mahasiswa. Berdasarkan dari hasil perhitungan, persentase tingkat implementasi Pancasila sebagai sistem etika secara keseluruhan di lingkungan resimen mahasiswa 95%, dan masing-masing tingkat aktualisasi sila Pancasila yaitu sebagai berikut. Tingkat aktualisasi sila ketuhanan berdasarkan perhitungan dapat hasil 98%. Kedua, tingkat aktualisasi sila kemanusiaan berdasarkan penghitungan didapatkan 92%, dan untuk sila persatuan mendapatkan 98%. Yang keempat, untuk sila kerakyatan didapat 90%. Untuk sila keadilan sosial, sila kelima didapat 95%. Dan kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat implementasi aktualisasi Pancasila sebagai sistem etika lingkungan resimen mahasiswa sangat baik. Hal ini terbukti dari survei pengisian angket kepada 10 orang. Poin pertama, tingkat akulturasi sila ketuhanan berdasarkan perhitungan didapat hasil 98%. Tingkat aktualisasi sila kemanusiaan berdasarkan penghitungan didapat hasil 92%. Tingkat aktualisasi sila persatuan berdasarkan perhitungan didapat 98%. Tingkat aktualisasi sila kerakyatan berdasarkan penghitungan didapat hasil 90%. Tingkat aktualisasi sila keadilan sosial berdasarkan penghitungan dapat 98%. Walaupun demikian, anggota resimen mahasiswa harus mampu mempertahankan NKRI, menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta dapat memberikan contoh kepada masyarakat untuk mencintai NKRI dan segala mengatur penyelenggaraan negara harus berdasarkan Pancasila, baik dalam agama, ras, dan budaya. Sekian pemaparan mini riset saya. Jika ada kata yang salah atau yang kurang dari mini riset saya ini, mohon dikasih saran. Sekian dan terima kasih.